Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, ini ada 6 solusi yang luar biasa untuk menghilangkan rasa malas. Sebab apa? Kalau kita dihantui malas terus, ya kita nggak bisa action kan. Makanya di sini akan saya jelaskan apa yang solusinya ya. 1. Berdoa berdasarkan impian atau cita-cita. Jadi impian kita apa? Ya. Yang jelas impian kita kalau sebagai orang tua, anak kita supaya berhasil menuntut ilmu. Setelah itu ilmu difahami dan dikerjakan agar membuahkan suatu hasil. Itu harus jelas impiannya. Karena dengan impian jelas yang diulang-ulang tiap hari, akhirnya ya Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan ilham-ilham setiap hari, berikan hikmah. Contohnya begini. Ya kita atau teman-teman di sana-sana atau ada orang untuk menggapai suatu cita-cita, ternyata sudah ilmunya dipersiapkan, segala macam sudah dipersiapkan, uangnya ternyata ada batasan. Ilmu terbatas, keuangan terbatas, ya masalah banyak. Nah itu ya kita harus yakin doa, karena doa itu yang makbul. Itu saat menggunakan itu ya harus pada waktu-waktu kita terjepit, ya kita terjepit. Ilmu kurang, macam-macam kurang, masalah bertubi-tubi itu artinya terjepit. Nah, keadaan terjepit itu yang bisa mengatasi doa, tapi doa yang makbul. Doa yang makbul supaya doa kita tetap makbul, yaitu setiap kita punya kesalahan dengan siapa saja, baik Tuhan Yang Maha Esa atau kepada manusia, kita minta maaf, itu sudah selesai. Kalau diampuni, itu akhirnya doa kita makbul. Itu 1 ya. 2, kita harus mewujudkan suatu amal-amal yang bagus. Ya, kita menuju sukses itu kita tempuh dengan perbuatan yang bagus. Seandainya bisnis ya menguntungkan kepada bisnis. Seandainya kita punya keluarga, baik keluarga kecil sampai besar, langkah kita ya langkah-langkah yang bagus, nggak bully, nggak segala macam yang jelek-jelek. Itu ya. Jadi kadang-kadang orang itu menempatkan doa, mengelola doa yang makbul bagaimana itu, kalau nggak paham dikira diajak di langit. Padahal itu sangat mudah kalau paham. 2, harus meyakini di balik sulit itu mudah. Jadi solusinya
Kalau kita sulit ingin mudah, ya mencari cara yang mudah. Sebagai contoh, saya sendiri pernah membantu diri saya sendiri atau keluarga atau teman-teman atau saudara-saudara, baik teman-teman yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Itu kan bagi saya kan susah ya itu. Tapi kalau saya meyakini bahwa ada jalan mudah, dengan saya yakin, ibarat saya menembak, ya kalau saya yakin di sana ada, saya bisa melihat ada istilah burung yang mau saya tembak, akhirnya saya kan mau menembak. Tapi kalau saya nggak yakin, kan saya diam saja. Makanya yakin itu harus penting. Dan supaya yakin harus memahami apa yang telah terjadi, setelah itu apa penyebabnya bisa terjadi, kemudian dicarikan solusi, kemudian action. Mengapa tidak bisa action? Carikan penyebabnya dan dicarikan solusi supaya action atau dibantu. Karena kadang-kadang orang itu nggak bisa berhasil kalau dibantu. Kalau nggak ada bantuan bagaimana, ya cari. Jangan menunggu-nunggu bantuan yang tidak kunjung datang. Cari di mana-mana banyak. Contohnya saya kurang ilmu, nggak punya uang, ya cari yang gratis. Begitu caranya. Ya walaupun dulunya bayar ya, tapi setelah terpekuk nggak punya uang, ya cari yang gratis. Gitu. Sampai mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi, sehingga ibaratnya kita itu nggak di kegelapan. Kalau kita di kegelapan, kita nggak tahu arah, sehingga kita berhenti. Kalau kita terang, kita akan bisa berjalan dan tahu mana yang bahaya dan tidak. Makanya paham itu penting untuk memahami ilmu. 3. Jadi harus meyakini ya, meyakini. Nomor 2 itu harus meyakini dibalik sulit mudah. Contohnya memperbaiki motor itu kan sulit ya. Supaya mudah, ya dicarikan bengkel, atau kalau kita ingin bisa langsung belajar di bengkel saja, kan mudah, cepat bisa. Seandainya kita nggak punya uang, nggak alasan, langsung melamar di bengkel saja, kan itu. Artinya kalau kita sulit, yang penting cari jalan mudah, titik. Contohnya masalah kesehatan. Kesehatan itu kalau yang sulit itu harus pakai dokter. Dokternya harus spesial, ya, apalagi harus dari luar negeri. Itu sulit ya, karena membutuhkan uang. Tapi sebetulnya di balik itu mudah. Kalau kita ingin mempelajari yang sederhana, itu banyak saya punya itu, dan saya bantukan kepada mereka. Nanti sesi selanjutnya ya. 4. Mencari tahu. Ya kita kalau nggak tahu harus mencari tahu, jangan diam saja. Kalau kita diam saja malas terus. Kita cari tahu mengapa kita kok malas. Gitu. Tersesat. Seperti orang tersesat di jalan, nggak tahu arah. Kan dia harus cari tahu, tanyakan. Nah, seandainya alasan nggak ada orang yang ditanya, atau orang yang ditanya nggak tahu, ya cari sampai ketemu. Begitu artinya. Jadi target kita itu harus jelas. 5. Mencari bantuan kepada orang yang tanggung jawab. Jadi kita itu nggak bisa, istilah kalau nggak harus minta bantuan. Kalau kita perlu bantuan,
Tapi harus orang yang bertanggung jawab. Ya, kita cari cadangan, jangan sampai bantuan orang satu. Ya, kalau satu itu benar, kalau bohongi, kita korban bisa gagal, karena saya pernah begitu. Ya, makanya harus cari cadangan-cadangan. Saya kalau ingin berhasil, cari bantuannya tidak satu dua orang, cari cadangan-cadangan. Seandainya nanti ada yang menipu, lo bisa ketahuan. Akhirnya mendapatkan solusi. Kalau hanya mendapatkan orang satu, ya wah parah. 6. Kesehatan dengan cara mudah. Ya, contohnya saya kesehatan dengan cara mudah itu saya gambarkan sepeda motor. Sepeda motor kekuatannya dari apa toh? Itu hanya keseimbangan antara udara dan bensin, bahan bakar bensin dan oli. Ukurannya berapa itu kalau bengkel mengerti itu. Nah, kita masalah kesehatan juga begitu. Kalau Anda sekiranya gagal lewat dokter, lewat segala macam, itu banyak orang-orang yang gagal melewat dokter. Karena apa? Dokter kalau pekerjaannya sulit, dia nggak mau. Tapi dia mau dengan syarat uangnya banyak. Tapi pekerjaannya, kalau masalahnya sulit itu dia nggak proporsional. Ya, alasan macam-macam biasanya. Nah, supaya proporsional sebetulnya ya ada ilmunya. Sebuah dokter itu juga tahu, tapi dia terikat dengan apa-apa gitu, sehingga dia nggak bisa fokus pada kita. Nah, akhirnya solusinya bagaimana? Itu kan kategori sulit ya. Solusinya ya cari jalan mudah. Contoh seperti saya menggambarkan contohnya begini. Motor itu harus ada pembakaran yang memenuhi standar. Masalah panasnya harus memenuhi standar. Ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Nah, kita juga begitu. Kita supaya panas, ini kaki ini ditekuk terus begini. Ini nanti kan panas. Ya, akhirnya kalau kita dinginan, panasnya akan memenuhi standar. Nanti kalau sudah kepanasan, ini kan capek ya. Mugel istilahnya. Bergetar. Nah, itu mana sudah panas, kepanasan diturunkan lagi. Nah, kalau ini nanti sudah panas, capek begini. Akhirnya pemanasan kan ada, tapi jangan tiduran. Kalau belum ngantuk, jangan sekali jangan tiduran. Itu nanti kurang panas, akhirnya bakteri atau kuman virus. Ya. Akhirnya kekuatan kita dimakan oleh bakteri atau kuman virus, akhirnya berikut. Tapi kalau dengan dipanasi, akhirnya jantungnya itu tekanannya ada ya, akhirnya perputaran darah itu kuat, bisa membuang kotor-kotoran lewat keringat, lewat air seni, dan mengantarkan gizi-gizi. Setelah capek, ngantuk, akhirnya tidur, pemulihan di seluruh tubuh lancar. Itu keterangan yang mudah, sederhana. Tapi Anda dalam kesulitan tentang kesehatan, tapi Anda tetap mengejar yang sulit. Ya, pakai uang banyak nggak berhasil, bahkan pakai berapa miliar tetap ditempuh, nggak berhasil. Akhirnya ya malah menjadikan beban pikiran yang nggak kuat, akhirnya meninggal. Ya, walaupun meninggal itu Tuhan Yang Maha Esa ya menentukan, tapi kita akan diberi upaya, diberi ilmu supaya berpikir, supaya memahami. Nah, itulah banyak di sana-sana gagal karena apa? Dia nggak memahami kalau ada sulit ada mudah. Dia hanya fokus sulitnya, nggak fokus kemudahannya. Makanya silahkan nonton channel saya ya, subscribe, like, dan komen supaya mendapatkan video selanjutnya. Karena di sini yang dibahas itu sulit dan mudah. Kita nggak hanya membahas suatu kesulitan. Karena sulit itu bisa berhasil harus dijawab dengan mudah. Ya, contohnya saya ya melayani banyak orang.
kok ada yang mengkritik saya. Wah, ini sulit, malah senang saya karena saya bisa introspeksi, semakin memperbaiki. Ya akhirnya layanan saya alhamdulillah bisa diterima oleh mereka karena layanan saya selalu saya perbaiki. Akhirnya mereka walaupun tadinya marah-marah, ada yang marah, akhirnya jadi senang, malah saling minta maaf. Gak ya rukun ya, yang tadinya saling menyalahkan setelah mengetahui apa yang sebenarnya, apa penyebabnya, solusi apa, akhirnya kita saling bekerja sama. Akhirnya seandainya ada salahnya bisa mau saling maafkan, dan dengan hati yang bersih di wajah juga menyalur wajah yang cerah. Akhirnya akan harmonis di dalam keluarga, juga harmonis dalam pertemanan, harmonis dengan tetangga, harmonis dengan aparat juga harmonis. Nah itulah sebetulnya hidup ini begitu itu ya. Kalau teman-teman masih mengalami kesulitan, jangan khawatir. Tuhan yang Maha Esa itu mempersiapkan mudah. Tinggal kita cari tahu di sini ini mudah. Karena sulitnya sudah saya hadapi yang dulu. Dengan sulit itu saya yakin ada sulit dan mudah. Sekarang mudahnya bisa saya sampaikan seperti ini. Kalau ingin tahu lagi, ini di bawah itu kan ada selengkapnya di tombol. Kemudian scroll ke bawah itu ada video, kemudian tombol. Nah, nanti di atas ada video pendek, video panjang itu. Itu kalau masih kurang ya, mungkin masih kurang karena teman-teman ini banyak permasalahan, sehingga langsung saja tanya apa permasalahan Anda. Nah itu kan jalan mudah kan. Artinya kalau sulit, dibalik sulit itu ada mudah, itu sudah dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, tinggal kita itu yakin enggak dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita percaya kepada kita mempercayai manusia, ternyata kita ditipu. Yaitu kita tinggal percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan yang Maha Esa nggak pernah menipu. Ya, kalau dia bilang ada sulit dan mudah, ya itu memang betul. Ya, saya dan teman-temannya setiap sulit itu ada mudah. Nih syaratnya harus paham mudahnya bagaimana, kan gitu. Nah, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Itu tadi, apabila masih kurang jangan khawatir, video masih banyak, dan video-video yang akan saya bikin itu banyak sekali. Ya. Karena apa? Standar penyampaian itu supaya yang mendengarkan itu nggak bosan. Itu standarnya. Sebab kalau bosan, itu nanti ya akhirnya kan nggak mendengarkan kan. Makanya standarnya orang yang menyampaikan informasi seperti saya itu yang nggak membosankan. Nah, supaya nggak bosan, ini sudah banyak kesaksian. Saya bikin video ini ya bisa di WA status, bisa di YouTube, bisa di Facebook. Akhirnya apa? Kalau sudah saya bikinkan video, ternyata mereka tinggal memilih mana yang dia suka dulu, yang cocok dulu. Setelah itu nanti dia bisa memutuskan mau nonton yang mana. Kan begitu. Pada saat apa? Karena kalau hanya secara offline saja, kan ya ada yang berhasil, ada yang alasan. Nah, sehingga dengan cara ini itu kalau sudah saya bikin video, mereka itu nggak bosan-bosan ya, karena dia bisa membaca mana yang waktu-waktu yang rileks untuk membaca.
begitu, atau waktu-waktu yang dibutuhkan supaya menjadi rileks. Nah, itulah jalan mudah. Jadi artinya kalau kita sulit, ya, kalau kita sulit, jangan fokus pada sulit. Ya, carilah penyebabnya mengapa bisa sulit. Nah, kemudian dicari solusinya, jalan mudahnya apa. Nah, setelah ketemu kita harus action. Nah, mengapa tinggal action kok malas? Cari penyebabnya apa. Apa unsur kesehatan yang apa itu notabelnya sulit, gak dicarikan jalan mudah. Itu biasanya di sana terjadi seperti itu, gagalan. Tapi malah kesempatan, suatu gagalan di mana kesempatan baik untuk kita untuk mewujudkan suatu perbuatan yang bagus. Bagaimana berrelasi kita berusaha membantu mereka, itu sudah perbuatan bagus, ya enggak? Tapi perbuatan yang bagus, orang yang gagal malah diolok-olok. Sampai jatuh mental, sampai stres. Ada yang stres biasa, ada yang stres sedang, ada yang stres akut. Bahkan sampai mati tetap dibully, itu ada. Nah, berhubung saya tahu, ya saya nggak tega sama mereka. Berhubung ya akhirnya saya offline, ya membantu mereka. Tapi nggak cukup hanya offline saja, harus online. Akhirnya dengan online ini saya bisa didengar seluruh dunia. Gitu. Ada yang Amerika, ada yang Korea Selatan. Begitu. Itulah teman-teman, mengapa kita susah. Jadi mengapa kita kok susah? Tapi mengapa teman-teman kita setiap kesulitan kok senang? Ya karena dia yakin di balik susah itu ada mudah, sehingga dia tahu jalan mudahnya. Ya. Kalau kita untuk kesehatan menempuh dokter yang harganya mahal, bahkan miliaran, apalagi orang yang lemah, itu kadang-kadang susah untuk cari uang. Nah, itu semua ada jalan mudah. Nah, itu sebetulnya semuanya itu ya kejadian pun untuk menguji kita. Tuhan itu menguji kita. Yakin nggak? Kalau jalan mudah itu ada, yakin nggak? Itu yang memberi mudah itu juga Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita yakin, otomatis kita mau perhatikan. Kalau kita nggak yakin, ya kita bingung saja. Ya enggak, akhirnya gagal. Tapi jangan khawatir, saya tetap optimis membantu mereka-mereka yang gagal. Alhamdulillah, saya enggak putus asa untuk membantu, banyak yang berhasil itu. Ya enggak. Terima kasih. Ya. Silahkan subscribe, like dan komen. Tanya tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, itu jauh lebih efektif atau sistematis kalau mau bertanya, karena langsung pada permasalahan tersebut, ya, atau tombol atau itu di bawah itu ada tulisan selengkapnya di tombol, kemudian di scroll bawah ada video di tombol, kemudian lihat di atas ada video pendek, video panjang atau populer, itu di tombol mana yang diinginkan. Sebetulnya itu kan jalan mudah. Tapi kalau kita nggak memahami, kita mau action tuh malas. Jadi karena apa orang action malas? Karena nggak paham. Contohnya, kalau kita seandainya ingin nyopir, ya, kalau kita nggak paham, ya nggak paham hasilnya, nggak paham cara belajarnya, nggak paham latihannya, kan kita malas. Padahal kita ingin cita-cita nyopir, tapi kalau nggak tahu malas, nggak action. Jadi kita malas itu karena termasuk dari kita nggak memahami.
Ya, kalau kita semakin memahami, kalau kita memahami terus kita praktekkan, ada hasil, memahami, akhirnya semakin pede. Contohnya, saya kan juga begitu, orang-orang di sana juga begitu. Semakin pede. Contohnya saya mengatasi permasalahan di tingkat bawah berhasil. Caranya begini-begini berhasil, kan pede. Karena caranya itu rumusnya sama, cuma prakteknya nggak sama, tapi rumusnya itu sama, kuncinya sama, mengatasi masalah yang bawah sampai atas itu sebenarnya rumusnya sama, cuma kan caranya agak berbeda. Berhubung berkali-kali mengerjakan rumus itu, saya kan pede, gitu. Akhirnya ya berani berbicara, ya berani menindaklanjuti, berani action, akhirnya malas hilang. Nah, begitu. Terima kasih. Ya, silahkan like, share, dan komen tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video selanjutnya, atau itu di bawah itu ada tulisan selengkapnya di tombol, kemudian ada video di tombol, kemudian di atas ada video pendek atau panjang populer tombol. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.